Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal A, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 83565747. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, materi, dan pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Berarti anak-anak Bapak hari ini sehat-sehat semua ya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1. Tema 5 yaitu pengalamanku, subtema 1 yaitu pengalamanku di rumah, kemudian pembelajaran 1. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengalamanku, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dan kemajemukan bermasyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, dengan maju ke depan kelas, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Jadi anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang ungkapan permintaan maaf. Ya, jadi ungkapan permintaan maaf ini kita gunakan untuk meminta maaf kepada orang atau seseorang yang telah kita lakukan kesalahan kepada mereka, atau jika kita telah melakukan suatu kesalahan maka kita harus meminta maaf. Jadi di materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan ungkapan permintaan maaf dengan santun. Apakah anak-anak semua mempunyai pengalaman di rumah? Iya, bagus ya. Berarti semua kita pasti mempunyai pengalaman di rumah. Sebelum kita masuk kepada pengalaman di rumah, anak-anak tahu apa itu pengertian pengalaman? Apa? Pengalaman itu adalah sesuatu yang kita alami, Pak. Iya, benar. Sesuatu yang kita alami ya. Ada yang lain pendapatnya? Iya, pendapat dari Joko katanya pengalaman itu, Pak, kita pernah melakukan suatu kegiatan di rumah katanya. Iya, benar juga ya. Jadi intinya pengalaman itu adalah sesuatu yang kita pernah alami atau sesuatu kejadian yang pernah kita alami secara nyata atau secara langsung. Itulah yang disebut dengan pengalaman. Pada materi kita kali ini Bapak akan membacakan suatu teks tentang pengalaman antara percakapan Beni dengan ibunya. Di sana anak-anak bisa lihat di bukunya halaman 2 dan 3 ya. Baik, Bapak akan membacakan teks percakapan antara Beni dan ibunya. Mohon anak-anak didengarkan dengan baik, karena nanti setelah Bapak membacakan teks percakapan ini, maka anak-anak akan diminta untuk menentukan atau menemukan hal-hal apa yang nanti anak-anak temukan dari teks percakapan yang Bapak bacakan ini ya. Jadi mohon didengarkan dengan baik dan disimak dengan baik. Beni, coba lihat jam dinding di rumah nak. Ya Bu, Beni melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak Bu, kata Beni. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kata Ibu Beni. Kemudian Beni menjawab, Beni harus mengganti baterai dengan yang baru Bu, katanya. Lalu ibunya menjawab lagi, maukah Beni menggantikan baterai yang baru? Kemudian Beni menjawab, mau Bu. Beni naik ke atas tangga. Kemudian Ibu Beni mengatakan, hati-hati ya nak. Iya Bu, jawab Beni. Saat menjangkau jam dinding,
Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak, kata Ibu Benny. Kemudian Benny menjawab, maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Kemudian Ibu Benny menjawab, ya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, itu adalah teks percakapan yang dilakukan oleh Benny dan ibunya. Nah, dari percakapan tadi, apa yang anak-anak temukan dari isi teks percakapan tersebut? Budi? Iya, di situ Benny menjatuhkan jam dinding. Iya. Terus yang lain? Susi? Benny meminta maaf kepada ibunya. Ya, benar. Terus apa lagi? Benny membantu ibunya. Benar ya, Dodi. Terus apa lagi? Benny telah melakukan kesalahan. Iya, Benny telah menjatuhkan jam dindingnya ya. Dari hal-hal yang anak-anak temukan tadi, di sana juga di dalam teks itu terdapat suatu kalimat ungkapan permintaan maaf dari Benny kepada ibunya. Ungkapan itu berbunyi, maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Jadi di dalam teks itu Ibu Benny tidak marah kepada Benny dan Benny meminta maaf secara santun dan ibunya pun memaafkan Benny ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, jika tidak ada pertanyaan, Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, di sini kita akan berdiskusi ke dalam kelompok. Karena jumlah kita ada 20 orang, Bapak akan membagi kita menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kalian terdiri dari 5 orang. Nah, coba bentuk kelompoknya sekarang. Ya, bentuk kelompoknya sesuai tempat duduknya yang dekat-dekat saja ya. Langsung dibentuk kelompoknya ya. Nah, setelah kalian berhasil membentuk kelompok, sekarang kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Coba kalian cari salah satu teman kalian yang mempunyai pengalaman di rumah yang itu merupakan suatu kesalahan yang dilakukan baik itu terhadap ibunya, terhadap ayahnya atau terhadap anggota keluarga yang lainnya. Nah, kalian ceritakan pengalaman tersebut, kemudian kalian buat berbentuk teks percakapan. Nah, jadi suruh teman kalian menceritakan pengalamannya, kemudian salah satu dari teman kalian pun menulisnya menjadi sebuah teks percakapan ya. Setelah itu nanti jika pekerjaannya sudah selesai, masing-masing kelompok akan tampil ke depan perwakilan 2 orang ya. Masing-masing kelompok ini nanti akan tampil ke depan membacakan teks percakapan pengalaman temannya yang telah ditulis tadi. Ya, untuk berbagi kepada kelompok yang lain. Nah, karena diskusinya sudah selesai, sekarang coba tampil kelompok 1 terlebih dahulu, ya. Siapa yang mau tampil kelompok 1? Ya, Budi dengan Hani. Ya, maju silakan. Coba bacakan. Ya, Budi dan Hani silakan maju. Bacakan teks percakapan yang mengandung ungkapan permintaan maaf yang merupakan itu hasil pengalaman langsung teman kalian ya. Coba bacakan ke depan. Baiklah anak-anak, karena tugas diskusi dan presentasi ke depannya telah selesai semua kelompok dan tidak ada juga pertanyaan dari anak-anak lagi, Bapak akan memberikan tugas kepada masing-masing kalian untuk mengerjakan lembar kerja siswa ya. Baiklah, karena tugas yang Bapak berikan sudah selesai, maka di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa jika kita melakukan suatu kesalahan terhadap orang lain, baik itu keluarga kita, anggota keluarga kita, orang lain, tetangga kita dan lain sebagainya, maka kita harus meminta maaf dengan baik dan sopan ya. Kita harus meminta maaf kepada mereka dengan santun. Kemudian pembelajaran kita hari ini sudah cukup berjalan dengan baik dan anak-anak sudah mengerti tentang ungkapan permintaan maaf.
sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.